Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita seorang hamba yang senantiasa selalu diberi nikmat oleh Allah, maka wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah dikasih nikmat yang besar, anugerah yang besar, anugerah yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Hanya orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu salat subuh dengan berjamaah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, semuanya ini adalah merupakan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dipilih dari sekian ratusan orang, bahkan ribuan orang yang ada di Celengkrang Hiji, yang bisa sholat subuh dengan berjamaah hanya orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini betul-betul kita harus bersyukur. Ya, harus bersyukur. Karena hakikatnya kita ini bisa sholat subuh dengan berjamaah bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, kita nggak akan bisa sholat subuh berjamaah di masjid Asyukur. Ya, secara zahir kelihatannya maunya kita. Oh, saya ingin sholat ke Asyukur, saya ingin itikaf, saya ingin yasinan, saya ingin istighosah. Itu kan keinginan kita. Tapi tetap keinginan kita di bawah kehendak Allah. Kalau Allah tidak izinkan, cuma ingin doang, tidak akan bisa dia beribadah tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istilah kita jangan jadi orang tuh baper, merasa besar perasaan. Oh, saya ini gak mau duduk dalam taklim, ya ngapain? Wong di rumah aja tinggal setel televisi sudah ada macam-macam ustadz. Itu menurut kita. Ya, menurut kita. Orang duduk ini kan dalam majelis taklim itu baik. Baik. Kenapa? Kita duduk dalam majelis taklim, mendengarkan satu kebaikan, diamalkan ataupun tidak, itu sudah lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kita malam ini sholatnya berapa rakaat tadi malam? Ya, 14. Sholatnya 14. Kalaupun tahajud ya sudah kadaluwarsa. Nah, walaupun semalaman kita ini tidur, tapi kita masih menyempatkan duduk dalam majelis ilmu, kita mendapatkan pahala seakan-akan sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Dan ini pemberian. Ya, kita duduk dalam ta'lim ini kan maunya Allah, bukan maunya kita. Menurut kita ya terserah saya mau duduk atau tidak. Enggak.
Hakikatnya itu adalah pemberian Allah. Maka orang-orang yang disibukkan oleh Allah dalam kebaikan-kebaikan, banyak waktunya untuk beribadah kepada Allah, itulah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu dipahami, orang yang disayang oleh Allah itu bukan yang banyak duitnya, ya, yang cantik atau gelis istrinya, atau yang mewah rumahnya, tapi orang yang disayang oleh Allah adalah orang yang ketika dia dipermudah oleh Allah untuk taat kepada Allah sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili lasa'atan, sungguh pada malam hari itu terdapat suatu saat. La yuwafiquha rajulun muslimun, tidaklah seorang laki-laki muslim yang dia bertemu pada saat tersebut, yas'alullaha khairan, kemudian dia minta kepada Allah kebaikan, min amrid dunia, baik urusan dunia, ingin supaya banyak harta, ingin supaya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, ya, atau wal akhirah, atau urusan akhiratnya supaya mendapatkan surga firdaus, ya, illa aqtahu iyahu, kecuali pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika kulla lailatin, yang demikian itu terjadi setiap malam. Dari hadis ini menunjukkan bahwa masalah itu kembali kepada diri kita. Allah SWT telah memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Kalau orang kafir ada masalah, mereka mencari untuk menyelesaikan masalah dengan hiburan, ya, hiburan dengan maksiat, sehingga sebagian mereka ketika ada masalah gantung diri, ada gantung diri atau bunuh diri, karena tidak ada titik temu untuk menyelesaikan masalah. Orang-orang kafir itu, masya Allah, ya, naudzubillah, karena mungkin minta tolong sama saudara sudah nggak bisa nolong, minta tolong ke teman apalagi, usaha udah hancur-hancuran, tidak ada jalan menyelesaikan masalah, mentok, akhirnya bunuh diri. Ya, kita ini bersyukur jadi orang Islam, orang beriman, punya apa? Punya Allah, bukan punya uang di bank, punya Allah, bukan punya teman orang benghar, teman orang kaya, atau dekat dengan bos, atau dekat dengan pejabat-pejabat. Kita ini punya Allah yang menciptakan raja-raja, Allah yang menciptakan pejabat-pejabat, Allah yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Tinggal kita ini mau minta kepada Allah atau tidak. Maka Nabi telah memberikan cara untuk menyelesaikan masalah. Carilah di waktu malam hari, ya, di waktu malam, ya, karena setiap malam ini berlaku. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah letakkan, entah di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir
malam. Itu rahasianya Allah yang jelas waktu tertentu itu berlaku setiap malam. Yang kalau kita nih pas bertepatan dengan waktu yang mustajabah itu, apa yang kita minta baik urusan dunia maupun akhirat pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nih masalah-masalah nggak kelar-kelar, kembali kepada diri kita, kurang melek malam. Kurang melek malam. Sudah tahu masalah kita banyak, keinginannya banyak, boyok malam itu ditingkatkan. Insyaallah ya, sesuai dengan hajat kita. Ini loh, kita nggak perlu bingung harus cari dukun, minta supaya masalahnya kelar. Enggak, dukun nggak bisa menyelesaikan masalah. Yang diselesaikan siapa? Allah. Kita ini punya Allah sudah cukup, cukup. Tinggal kita ini mau meluangkan waktu di malam hari atau tidak, itu aja permasalahannya. Kalau kita ini berani melek malam, ya berarti kita kalau istiqomah mesti akan mendapatkan waktu yang mustajabah. Karena itu rahasianya Allah, dirahasiakan. Mungkin letaknya di jam 8, jam 9, jam 10, atau jam 1. Yang jelas itu berlaku setiap malam. Nah kalau orang istiqomah bangun malam minimal jam 2 saja sampai menjelang subuh. Ya, atau mungkin dia istiqomah sebelum tidur, zikir dulu, doa dulu ya. Pasti ya sekian bulan atau sekian tahun dia mesti ketemu waktu yang mustajabah. Makanya kalau kita lihat para sahabat ya, mereka itu orang-orang yang dijamin masuk surga. Tapi sifatnya sahabat gimana? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Sahabat itu sedikit tidurnya, jadi banyak meleknya. Ini sahabat. Allah ceritakan dalam Al-Quran, sifatnya sahabat itu sedikit tidur, padahal mereka itu orang yang dijamin masuk surga. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Nah, malam sedikit tidur, menjelang subuh nggak ngantuk. Malah mereka digunakan menjelang subuh yaitu dengan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sehingga ketika waktu sahur sebelum subuh mereka telah meneteskan air mata, banyaknya istighfar mohon ampun kepada Allah, padahal dia malam itu sudah sedikit tidur bermunajat kepada Allah, masih kurang juga sebelum subuh dia istighfar kepada Allah. Kalau dia syukur istighosah, ya istighosah. Makanya kalau nggak bisa istighosah sebelum subuh ya harus berani itikaf. Kecuali kalau memang kita ini bisa bangun malam, ya silahkan tidur di rumah. Kalau sekiranya sulit untuk bangun subuh, nah, kalau bisa itikaf di masjid. Bagaimana? Supaya bisa istighosah sebelum subuh, istighfar. Nanti habis sholat subuh, sahabat itu nampak di wajah-wajah mereka ya merah karena banyak yang menangis kepada Allah. Jadi orang yang melek malam untuk beribadah itu bukan paginya ngantuk, justru malah seger. Itulah sahabat. Kalau orang malamnya zikir, bermunajat kepada Allah, paginya kok ngantuk, ini salah niat nih, keliru nih. Karena ibadah itu justru menguatkan badan, zikir itu menguatkan badan. Ya makanya Allah ceritakan sifatnya sahabat itu sedikit tidurnya, menjelang sahur istighfar, habis subuh mereka banyak menangis kepada Allah. Ya, tapi kita jangan
suujon dengan orang yang pagi tidur, berarti sholat malamnya nggak diterima itu. Jangan ya. Bagaimanapun ya dia sudah meluangkan waktu sholat di malam hari. Ini pelajaran ya untuk kita. Bagaimana kalau kita ini ada masalah-masalah, nggak perlu khawatir. Karena kita punya Allah, tinggal kita selesaikan masalah ini dengan menghadap Allah. Kapan? Waktu yang tepat adalah di malam hari. Masya Allah. Maka kalau kita lihat dalam surat Muzammil, Qumil laila illa qalila. Awalnya ya ayyuhal muzammil Qumil laila illa qalila. Bangunlah ya untuk sholat malam. Illa qalila, tidurnya sedikit. Kalau malam ini ada 8 jam, kalau dia banyak waktunya untuk melek berarti tidurnya hanya 2 jam, meleknya 6 jam. Meleknya 6 jam. Nisfahu atau separohnya 8 jam berarti 4 jam untuk melek. Awingkus huminhu atau kurang dari separohnya berarti 3 jam. Kurang dari separohnya. Ya, kurang dari separohnya ya bisa 3 jam, bisa 2 jam. Ya, kalau bisa yaitu tadi 6 jam. Kalau nggak kuat separohnya jadi 4 jam. Kalau nggak bisa kuat juga kurang dari separohnya yaitu 3 jam untuk melek. Ya. Tapi ada terusannya auzid alaihi, ditambah. Ya, lebih dari separuh berarti 5 jam itu lebih bagus kalau mau. Ya, 5 jam. Gimana kira-kira? Siap nggak? Siap nggak? Nah, berarti kalau kita nggak siap, kembali kepada diri kita, yaitu masalah kembali kepada diri kita. Betul nggak? Kalau memang kita ini andaikan banyak masalahnya ingin diselesaikan oleh Allah, ya harus berani melek malam. Terus kalau melek malam, paginya jangan ngantuk. Kalau orang ngantuk berarti salah niat. Ini penting nih. Ya sahabat tuh gitu. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya mereka sedikit tidur, menjelang sahur istighfar, habis subuh wajahnya merah karena banyak menangisnya kepada Allah. Ini penting ya, perlu kita renungkan hadis ini. Jadi kata Nabi, setiap malam itu ada waktu sesaat. Yang kalau orang itu bertepatan pada saat tersebut, dia minta apa saja, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, illa aqtahu iyahu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak bisa meluangkan sholat malam sampai 6 jam, 5 jam, 4 jam, 3 jam, paling tidak ya bangun setengah jam sebelum azan subuh, ikut istighosah. Kalau seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mesti kalau istiqomah pasti ada saat yang kita temu. Betul nggak? Nah di situ pentingnya istiqomah. Ya, ini tulisannya nanti hari Jumat istighosah dia akan ketemu nih. Ya, waktu yang mustajab. Pas Jumat, malam Jumat nggak istighosah, akhirnya rugi. Ya. Ada santri, ya ini cerita almarhum kiai kepada saya langsung. Ada santri asal Medan, santri Temboro asal Medan. Mau pulang ke rumah waktu liburan, izin sama kiai, mau izin pulang. Ya nggak punya uang,
minta amalan ya. Kalau minta amalan ya dikasih amalan. Kalau minta duit sama kiai dikasih duit. Cuma santri kan nggak berani, masa Pak Kiai saya izin pulang, udah izin pulang minta duit lagi ya kan. Seharusnya santri itu ngasih uang, ini malah minta uang, nggak berani. Hanya bahasanya Pak Kiai minta amalan supaya Allah mudahkan saya bisa pulang ke Medan. Kata Kiai, kamu doa dari Isya sampai subuh. Nah, begitu selepas sholat Isya dia doa. Ya doa, baru doa nggak lama tahu-tahu ada yang ngasih duit. Nah, ini pas waktunya di awal, untungnya di awal. Ya, gimana kira-kira kalau kita siap nggak? Tiap malam itikaf. Kalau ada hajat, kalau nggak ada hajat ya di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau banyak hajatnya, ya kalau bisa di masjid. Ya di rumah lebih bagus. Tapi biasanya kalau di rumah itu kita itu nggak khusyuk, ya merasa ya banyak ujian lah. Di sampingnya ada malaikat berambut panjang lagi. Baru sholat 2 rakaat sudah dicoel-coel. Ya, zikir sudah didehem-dehem. Nggak selesai zikir. Akhirnya terpaksa lah. Ya, live streaming. Live streaming. Coba kalau di masjid itu lebih aman. Lebih aman. Kalau kita betul-betul ada masalah sudah mentok nih, udah tiap malam itikaf aja, zikir aja terus. Niatnya itikaf, walaupun sampai di masjid molor. Sampai di masjid molor nggak apa-apa. Niat itikaf itu sudah dihitung kebaikan oleh Allah. Ya, siapa tahu malam itu ya mendapatkan malam yang bertepatan yang mustajabah. Akhirnya kita dapatlah dalam mimpi. Dalam mimpi ya, karena tidurnya kita di dalam masjid niat itikaf dapat kebaikan. Nah, ini penting insyaallah ya. Jadi ternyata masalah itu kembali kepada diri kita sendiri. Masalah di mana? Kitanya malas doa, kitanya malas luangkan waktu di malam hari. Sudah masalah banyak tapi malah nyanyiakan waktu nongkrong ya tak? Coba kalau nongkrong itu diganti zikir di malam hari, kira-kira selesai nggak semua masalah? Masalah kan selesai. Cuma yang bikin masalah tuh kita sendiri sebenarnya, betul nggak? Masalah itu ya kita sendiri yang bikin masalah. Masalah kita apa? Nggak mau doa. Padahal kita ini kan banyak masalah anak. Ya, suruh sholat ya susah, ya susah, suruh sholat susah, ngaji susah, mondok susah, nggak mau. Ya, itu juga termasuk masalah. Tinggal kita nih mau bangun malam atau enggak. Makanya kalau kita melihat kisah Al-Imam Suyuti, ya orang yang terkenal walinya Allah yang bisa berjumpa Rasulullah tanpa mimpi, yang langsung langsung mana hadis dhaif, hadis sahih, itu Imam Suyuti. Namanya Imam Suyuti. Beliau punya ujian yang berat, punya anak ada yang badungnya luar biasa, nakalnya luar biasa. Akhirnya doa tiap malam, anaknya masih nakal terus. Ya, tiap malam doa. Ini pentingnya doa di malam hari. Doa. Akhirnya saya sudah mentok nih. Kesel. Sudah didoakan tiap malam, masih badung juga anaknya itu. Ini anaknya ulama besar nih, yang bisa ketemu Rasulullah langsung tanpa mimpi. Ya, anaknya Imam Suyuti itu jadi ulama-ulama semua. Cuma ada satu yang badung. Akhirnya ya Allah, kalau memang anak saya ini nggak berubah, matikan sajalah. Matikan saja, lebih aman. Ternyata besoknya anaknya itu hilang, pergi entah kemana, kabur.
yang bertahun-tahun nggak pulang menjadi ulama besar. Nah, ini. Dan kisah itu ditulis di dekat makamnya Imam Suyuti untuk memberikan pelajaran bagi orang yang ziarah ke makamnya. Bagi orang tua jangan kecil hati. Kalau ada masalah ya tinggal sholat malam, doa di malam hari. Jadi kalau anak nakal yang salah siapa? Yang salah siapa? Kita nggak mau doa, ya. Rezeki seret yang salah siapa? Kita nggak mau doa. Imam Suyuti loh doa tiap malam semalaman suntuk terus ya tiap malam, walaupun anaknya nakal tetap nggak putus asa, yang pada akhirnya anak itu kabur pulang bertahun-tahun udah jadi ulama besar. Ini pelajaran karena ini kisah ini ditulis langsung ya oleh muridnya, yaitu di dekat makamnya Imam Suyuti. Ini memberikan pelajaran bagi para orang tua. Anak nakal itu jangan salahkan anak, sulit diatur jangan salahkan anak, kitanya yang kurang doa. Oh Pak Ustadz, saya ini sudah sholat tahajud jam 3 udah bangun, doa sudah, doanya berapa lama? 1 jam, berarti masih kurang. Jadi kalau 1 jam anak belum berubah berarti masih kurang, ditambah 2 jam. 2 jam juga masih belum berubah berarti tambah lagi, gitu loh. Jadi jangan putus asa terus saja, karena itu sudah kata Nabi bahwa dalam 1 malam itu ada waktu yang mustajabah. Kalau orang itu bertepatan dengan waktu tersebut, illa atahu, kecuali pasti doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Insyaallah apa? Insyaallah banyak doa. Jangan baru setengah jam nggak kuat. Nah, dengan alasan saya sudah mendoakan anak saya Pak Ustadz, ya sudah mendoakan istri saya, ya masih belum cukup. Bang Ustadz saja yang hari-hari kalau nggak di rumah di masjid itu aja masih ada ujian, ya. Apalagi kalau ustadznya maksiat, tambah lagi ujiannya tambah berat. Setiap orang itu ujiannya berbeda-beda. Ya, maka kalau kita ini banyak masalah, tinggal perbaiki amal. Karena amal agama lah yang mampu untuk menyelesaikan seluruh permasalahan kita. Salah ya? Masalah apa saja, enggak ada pengecualian. Mau masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit, masalah teman, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah usaha, ya asalkan kita mau meluangkan waktu bermunajat kepada Allah tiap malam, pasti ada waktu yang kita dapat pada saat mustajabah. Akhirnya apa yang kita hajatkan ditolong oleh Allah. Karena ini ada orang Cimol nih, saya bicara langsung. Dari segi amalannya sangat jauh, sholatnya nggak terjaga dia itu. Tapi ketika ada masalah dia loh mau bangun malam. Ya karena dia waktu mau bangun malam ya pas bertepatan dengan waktu mustajabah diijabah oleh Allah. Akhirnya punya rumah, punya mobil, ya cuma ya itu kekurangannya orangnya mudah maksiat. Cuma ya dia pas bertepatan waktu mustajabah. Ya, nah ini orang yang amalannya lemah saja kalau dia meluangkan waktu di malam hari pas bertepatan tetap diijabah oleh Allah. Karena Allah itu enggak milih-milih, oh kamu itu siangnya suka maksiat, malam bertepatan dengan waktu mustajabah, enggak saya kabulkan. Enggak. Karena hadis ini sifatnya siapa saja yang mau amalnya lemah atau yang kuat, kalau dia luangkan waktu di malam hari doa pas bertepatan dengan waktu yang mustajabah pasti akan diijabah oleh Allah.
Makanya kita mudah-mudahan ya kalau malam berusaha untuk melek. Kalau nggak bisa minimal istighosah sebelum subuh. Bagaimana? Kalau istighosah belum subuh juga nggak bisa, berarti kembali kepada diri kita. Ya, kalau ada masalah jangan salahkan siapa-siapa. Kembali kepada diri kita. Oh, ternyata masalah itu pada diri saya. Kenapa? Nggak mau sholat malam. Nasihat Kiai ini, Kiai Ubedillah. Ketika saya minta saran Pak Kiai gimana ya supaya hidup ini dibarokai oleh Allah. Maka beliau pesannya ya cuma satu, jaga sholat tahajud. Itu aja, jaga sholat tahajud. Istiqomah walaupun ya sudah mau sholat subuh tetap dijaga. Karena tandanya orang itu kalau mau sholat malam sebagai bukti keseriusan orang itu kepengin hajatnya dikabulkan oleh Allah. Tanda serius gitu. Kalau orang mau bangun malam kan tanda serius, betul nggak? Ya, orang kalau sholat malam bangun nggak bisa ya harus itikaf kayaknya, betul nggak? Kalau itikaf mesti bisa. Ya, bagaimana kira-kira siap nggak? Siap. Ya, insya Allah. Pokoknya insya Allah ada jalan. Lagunya siapa ya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.